Tema homili saya pagi ini tentang jalan kembar. Jalan kembar. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah masuk ke bulan Oktober. Bagaimana? Terasa? Terasa enggak bahwa kita sudah masuk ke bulan baru, bulan Oktober. Berarti tinggal 3 bulan lagi tahun 2023 berlangsung. Dan bulan Oktober selalu disebut juga bulan Rosario. Bulan yang didedikasikan untuk menghormati Bunda Maria, Bunda dan Ratu Rosario Suci. Hari ini 1 Oktober juga adalah pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus. Apakah ada hubungan antara doa Rosario dan Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus? Tidak ada, tetapi bisa dihubungkan. Mengapa? Karena Santa Teresia itu seorang yang mencintai Bunda Maria, dan karena itu dia mencintai juga doa Rosario. Dia mengatakan bahwa ketika dia mendoakan Bapa kami dan Salam Maria dalam rangkaian doa Rosario itu, dia mendoakannya dengan pelan-pelan. Ini penting ya, mendoakan Bapa kami, Salam Maria dalam untayan doa Rosario itu dengan pelan-pelan. Jadi jangan ikut semangatnya kereta cepat Jakarta Bandung. Ya. Sehingga doa Rosario cepat selesai. Santa Teresia katakan begini, doa-doa ini, maksudnya Bapa kami dan Salam Maria yang diulang-ulang dalam doa Rosario, mengharukan hati saya. Doa-doa ini membuat saya bahagia. Ini kesaksian dia. Nah, salah satu alasan mengapa Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus itu merasa terharu, merasa bahagia ketika mendoakan Bapa kami dan doa-doa Salam Maria dalam doa Rosario. Ialah karena ia sampai kepada suatu kesadaran dan pengakuan diri sebagai orang berdosa yang didoakan oleh Bunda Maria. Seperti dalam doa Salam Maria bagian kedua, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Ini yang perlu kita renungkan juga dalam doa Rosario. Doakanlah kami yang berdosa ini. Maka saya merenungkan kata-kata Santa Teresia ini, kemudian berpikir begini, kalau begitu doa Rosario adalah doa orang-orang berdosa
yang ingin menjadi suci. Doa rosario adalah doa orang-orang berdosa yang ingin menjadi suci. Seperti dikatakan oleh Santo Paus Yohanes Paulus II dalam surat apostolik Rosario Santa Perawan Maria. Di pembuka surat apostolik itu, artikel pertama, Paus Yohanes Paulus II menulis begini: doa rosario merupakan doa yang sangat bermanfaat. Doa yang ditetapkan untuk menghasilkan panenan kekudusan. Doa yang ditetapkan untuk menghasilkan panenan kekudusan. Lalu ditegaskan di artikel nomor 8. Paus Yohanes Paulus II mengatakan begini: doa rosario merupakan jalan lurus untuk menjadi orang kudus. Statement ini perlu kita garis bawahi. Doa rosario merupakan jalan lurus untuk menjadi orang kudus. Dan begitu banyak orang kudus dalam gereja Katolik yang telah menempuh jalan lurus ini. Dan justru karena menempuh jalan lurus lewat doa rosario, mereka menjadi orang kudus. Ini jalan yang pertama dari jalan kembar, jalan lurus melalui doa rosario. Orang diantar untuk menjadi orang kudus. Jalan yang kedua adalah jalan pertobatan. Seperti yang dikisahkan dalam diri anak kedua dalam kisah Injil tadi. Anak yang kedua disuruh sama papanya supaya pergi bekerja di kebun anggur hari itu. Ketika ia sedang sibuk dengan pekerjaannya sendiri, mungkin main game atau apa, ya. Lalu anak ini menjawab, "Saya tidak mau." Lalu papanya pergi. Tak lama kemudian ia mulai berpikir, aku ini kok jadi anak yang pemberontak, nggak mau taat sama papa, berani melawan papa, nggak nurut perintah papa. Hati nuraninya kemudian berbicara, kamu jangan jadi anak yang berani sama orang tua, nurut sama orang tua, biar kamu jadi anak yang baik. Oh iya ya. Kemudian dia menyesal, dia bertobat, dan kemudian pergi ke kebun anggur untuk bekerja di sana. Ia menyesal. Dan dia merasa perlu menyesal karena sudah merasa bersalah melawan orang tua, nggak taat sama perintah papanya. Sebaliknya,
orang yang menganggap dirinya tidak bersalah, orang yang menganggap diri benar, biasanya merasa tidak perlu memikirkan diri untuk bertobat. Orang yang menganggap diri benar, bahkan merasa selalu benar, cenderung menyalahkan orang lain. Ini berlaku dari zaman dahulu kala sampai hari ini. Bacaan pertama adalah contohnya. Orang-orang Israel itu sombong. Mereka menganggap diri benar. Bahkan karena menganggap diri benar, berani menyalahkan Tuhan. Perhatikan di bacaan pertama, beginilah firman Tuhan Allah. Aku berkata, kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Itu kata-kata orang Israel. Lalu Tuhan mengatakan, dengarlah dulu hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti ia hidup, ia tidak akan mati. Tuhan ingatkan umatnya, juga kita, bahwa penyesalan dan pertobatan membawa kepada hidup. Penyesalan dan pertobatan membawa kepada kekudusan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tempuh jalan ini, jalan pertobatan yang menuju kepada kekudusan dan hidup itu. Dengan demikian jelas ada jalan kembar, jalan lurus melalui doa rosario untuk menjadi orang suci, dan kedua jalan pertobatan untuk menjadi orang suci. Mari kita tempuh bersama kedua jalan kembar ini. Jalan lurus dan jalan pertobatan. Keduanya menuju ke satu tujuan, menjadi orang kudus. Semua orang kudus dalam gereja Katolik sudah menempuh jalan kembar ini. Kita ikuti semangat mereka menempuh jalan lurus lewat doa rosario, khususnya di bulan rosario ini, dan juga jalan pertobatan. Tuhan memberkati.